Ada lagi satu waktu yang sebetulnya ini menjadi tempat kita berdoa yang dianjurkan juga dan kita dibolehkan untuk berdoa. Kapan kira-kira? Di akhir sujud kita dalam setiap kita sholat. Jadi ketika di akhir sujud dalam sholat, dalam rakaat terakhir kita bersujud, setelah membaca doa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, sebelum kita duduk untuk tahiyat akhir, itulah saat-saat kita punya kesempatan untuk berdoa. Berdoa apa saja. Doa hajat kita, semoga Allah mengabulkan. Bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mujahidin yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita sehari-hari kita tentu tidak pernah lepas dari yang namanya berdoa. Baik itu berdoa rutin yang memang kita lakukan atau doa-doa khusus yang memang ingin kita panjatkan kepada Allah karena kita punya hajat tertentu yang kita berharap Allah segera mengabulkan. Nah, tentu saja dalam setiap doa kita berharap Allah mengabulkan doa kita. Sebisa mungkin doanya dikabulkan cepat, as soon as possible, lebih cepat, lebih baik. Itu tentu harapan kita. Tapi yang namanya terkabulkannya doa itu tentu kita kembalikan kepada kuasa Allah, kepada takdir Allah yang memberikan kesempatan, yang memberikan peluang, yang memberikan kenikmatan dalam bentuk terkabulnya doa. Nah, bagaimana kita berdoa? Tentu sudah banyak seperti kita ketahui, salah satu doa yang paling sering kita lakukan adalah setiap kita habis sholat. Jadi setiap habis sholat ini kan kita anggap sebagai waktu, memang waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Nah, sebetulnya doa yang mustajab itu ada yang berhubungan dengan waktu, ada juga yang berhubungan dengan tempat. Kalau yang berhubungan dengan tempat, satu ada tempat yang di tanah haram, yang itu memang tempat cepat terkabulkannya doa. Yang pertama ya seperti di Multazam, di salah satu area di mana di Ka'bah. Kemudian ada juga kalau di Madinah, di Masjid Nabawi itu di Raudhah, di samping makam Rasul, antara itu rumah Nabi dan masjid yang kita sebut dengan Raudhah, itu adalah tempat yang manjur, tempat yang makbul untuk berdoa. Kemudian ada juga tempat yang ada sebetulnya di sekitar kita, yang itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama itu masjid, yang kedua itu musola, itu tempat, semuanya adalah tempat sholat, dan yang ketiga itu adalah yang disebut dengan mihrab, yang dikisahkan dalam bagaimana kisahnya Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Di situ disebutkan bahwa mihrab adalah salah satu tempat berdoa. Nah, namun ada lagi satu waktu yang sebetulnya ini menjadi tempat kita berdoa yang dianjurkan juga dan kita dibolehkan untuk berdoa. Kapan kira-kira? Di akhir sujud kita dalam setiap kita sholat. Jadi ketika di akhir sujud dalam sholat, dalam rakaat terakhir kita bersujud, setelah membaca doa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, sebelum kita duduk untuk tahiyat akhir, itulah saat-saat kita punya kesempatan untuk berdoa. Berdoa apa saja. Doa hajat kita, semoga Allah mengabulkan. Bagaimana caranya? Kan ini doa yang ini tidak termasuk dalam rangkaian sholat. Nah,
untuk berdoa di akhir sujud itu memang ada aturannya. Sebaiknya ketika kita selesai membaca doa sujud, kita ingin menambahkan doa tentang hajat kita itu cukup di dalam apa? Di dalam hati. Posisi kita ketika sujud itu adalah posisi paling syahdu di dalam sholat. Karena apa? Karena kepala kita ini sebagai simbol harkat, martabat, kehormatan kita sebagai manusia, kita tundukkan di tempat terendah di hadapan Allah. Kita tempatkan di atas tempat sujud, kita tempatkan di atas bumi, dari mana di atas tanah tempat kita berasal. Untuk apa? Selain untuk memohon kepada Allah, kita sedang bersujud. Disitulah tempat terbaik kita memohonkan doa. Caranya tentu doa khusus ini di akhir sujud tahiyat akhir, bukan untuk kita lafadzkan ya. Jangan sampai kita lafadzkan karena ini bisa membatalkan sholat kita. Kita memasukkan doa yang bukan bagian dari doa sholat kalau kita sampai melafalkan. Karena itu buat jamaah sekalian, buat rekan-rekan yang punya hajat dan ingin berdoa pada sujud, pada tahiyat akhir, berdoalah di dalam hati, resapi doa itu dan mohonlah semohon-mohonnya kepada Allah. Insya Allah itulah saat-saat yang mustajab untuk kita berdoa. Jadi jangan heran kalau mungkin ada 1-2 di sekitar kita, begitu imam sudah duduk untuk tahiyat akhir, ada 1-2 orang yang masih bertahan dalam sujudnya. Itu bukan memperpanjang bacaan doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi itu menambahkan doa atas hajat dia di dalam hati. Inilah saat-saat yang juga salah satu yang disepakati oleh ulama, yang menurut jumhurul ulama ini adalah bagian dari saat yang baik untuk berdoa dan bisa kita lakukan baik itu dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Semoga doa-doa yang kita doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah, hajat yang ingin kita sampaikan kepada Allah, segera Allah kabulkan dengan cara kita memohon dengan cara bersujud pada saat sujud di tahiyat akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.